Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang diet pada penyakit ginjal kronik dan batu ginjal. Nah, kenapa kita harus belajar tentang gagal ginjal kronik ini? Karena terjadi peningkatan prevalensi gagal ginjal kronik. Oleh sebab itu, kita harus belajar tentang penyakit ini, terutama pada jenis dietnya. Sebelum kita masuk ke penyakit ginjal kronis, kita sudah pernah belajar tentang organ ginjal. Jadi ginjal merupakan salah satu organ penting yang mempunyai fungsi menjaga komposisi darah dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi ginjal ini berfungsi untuk menjaga level elektrolit seperti sodium, potasium, fosfat tetap stabil, serta memproduksi hormon yang berhubungan dengan tekanan darah, membuat sel darah merah, dan menjaga sel tulang tetap kuat. Jadi nanti ketika ada gangguan pada ginjal, otomatis terjadi gangguan pada level elektrolitnya, gangguan pada tekanan darah, dan juga akan mengganggu terhadap komposisi tulang. Nah, setiap harinya ini ginjal menyaring darah dan menghasilkan urin. Ketika nanti ada gangguan pada ginjal, otomatis akan terjadi gangguan pada sekresi urinnya, sehingga nanti akan berakibat pada pengaturan cairan yang masuk. Selain itu, ginjal juga menghasilkan enzim renin yang berfungsi untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, sehingga ketika ada gangguan ginjal, maka biasanya tekanan darah akan cenderung naik. Tetapi naiknya tekanan darah ini bukan karena kelebihan asupan natrium atau garam, jadi untuk dietnya nanti tidak perlu menggunakan diet rendah natrium. Kemudian ginjal juga memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, sehingga pada pasien ginjal kronis nanti itu biasanya terjadi gangguan produksi hormon eritropoietin sehingga pasien mengalami anemia. Sehingga anemia di sini bukan disebabkan karena anemia defisiensi zat besi atau defisiensi vitamin. Oleh sebab itu, untuk penanganan anemia pada PGK tidak memerlukan diet tinggi Fe atau mineral Fe. Nah, apa sebenarnya pengertian dari PGK? Jadi PGK merupakan kerusakan ginjal dan atau penurunan GFR atau glomerular filtration rate kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter kuadrat selama minimal 3 bulan. Nah, untuk dikatakan seseorang didiagnosis gagal ginjal ini nanti merupakan kewenangan dari dokter spesialis ginjal atau spesialis penyakit dalam. Nah, kemudian untuk patologinya sendiri, jadi pada stadium awal itu biasanya penyakit ginjal ini terjadi karena adanya kehilangan daya cadang ginjal atau renal reverse pada keadaan di mana basal LFG ini masih normal atau malah meningkat. Kemudian secara perlahan akan terjadi penurunan pada fungsi neuron yang progresif yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar ureum dan kreatinin serum. Makanya untuk diagnosis nanti mengalami gagal ginjal kronik atau PGK atau CKD ini biasanya dicek kadar ureum dan kreatinin serumnya. Nah, pada LFG-nya itu 60%, pasien ini biasanya belum merasakan keluhan apa-apa atau asimptomatik, tetapi kadar ureum dan kreatinin ini sudah meningkat. Jadi biasanya diagnosis awalnya meskipun belum ada tanda gejala bisa menggunakan kadar ureum dan kreatinin. Baru pada fase LFG-nya sampai 30%, biasanya baru pasien mengalami nokturia, badan lemah, kemudian bisa mual, nafsu makannya turun, serta akan terjadi penurunan berat badan.
Kemudian nanti kalau LFG-nya sampai di bawah 30%, ini pasien akan mengalami gejala-gejala uremia seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, kemudian mual muntah dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya PKL di rumah sakit, kalau ada tanda-tanda misalnya pasiennya diagnosisnya masih azotemia atau gejala uremia. Nah, ini dapat digolongkan bahwa pasien ini bisa jadi pada awalnya ada tanda-tanda diagnosis PGK, tetapi belum ditegakkan diagnosis oleh dokter, hanya pada fase dia masih diduga, maka untuk diagnosisnya masih azotemia atau gejala uremia. Seperti itu. Di Indonesia sendiri biasanya jarang sekali orang melakukan medical check up. Jadi biasanya pasien ini terdiagnosis gagal ginjal ini sudah sampai ke fase stadium 3 dan stadium 4 atau stadium yang akhir, sehingga untuk tingkat kesembuhannya sendiri juga sangat rendah. Kemudian untuk diagnosis gizi yang biasanya terjadi pada pasien penyakit ginjal kronik, yang pertama adalah asupan energi yang inadekuat karena pasien mengalami penurunan nafsu makan akibat dari, jadi ketika kadar ureum dan kreatininnya tinggi, maka akan ada kayak nafas urea, jadi pasiennya ini akan cenderung susah makan, mual muntah, kemudian ada kayak bau protein atau urea di mulutnya sehingga pasien ini juga tidak mau makan. Kemudian asupan oral yang inadekuat, jadi ketika terjadi mual muntah otomatis asupan oralnya ini akan inadekuat. Jadi untuk pasien gagal ginjal yang belum dilakukan hemodialisa, biasanya untuk asupan makannya ini benar-benar diatur, jangan sampai mengalami malnutrisi. Yang ketiga, asupan cairan berlebihan. Jadi karena ada gangguan di ginjalnya, otomatis gangguan pengeluaran urin, sehingga pasien ini diharuskan untuk membatasi asupan cairannya kurang dari kebutuhan asupan cairan pada orang normalnya. Kemudian ada penurunan kebutuhan zat gizi, nanti ada dijelaskan di syarat diet. Kemudian asupan protein berlebihan, karena ginjal ini berfungsi untuk menyaring sisa metabolisme protein, yaitu NH3, ureum. Jadi pada pasien PGK yang belum hemodialisa atau hemodialisnya belum adekuat, tidak diperbolehkan mengkonsumsi protein secara berlebihan. Kemudian jenis asupan proteinnya pun kita pilih yang tidak meningkatkan beban ginjal. Kita menggunakan protein yang bersumber dari asam amino hewani esensial yang kita sebut dengan asam amino, biasanya kita sebut dengan BCAA, jadi branched chain amino acid. Jadi jenis asam amino ini tidak membebani ginjal. Kemudian pemanfaatan zat gizi terganggu, jadi karena adanya gangguan penyerapan zat gizi juga. Kemudian perubahan nilai laboratorium terkait ginjal terutama. Kemudian kepatuhannya rendah terhadap rekomendasi gizi dan pilihan makanan yang tidak diinginkan. Untuk penata laksanaan nutrisi pada PGK yang yaitu untuk mengendalikan gejala-gejala uremia, mencegah supaya tidak sampai gagal ginjal, kemudian mempertahankan status gizi secara optimal, mengendalikan kondisi terkait PGK seperti anemia, hipertensi, dislipidemia, penyakit tulang dan kardiovaskuler. Nah, pada penyakit gagal ginjal kronik ini, untuk penanganannya sendiri, kalau sudah sampai ke stadium 4 dan stadium 5, maka harus dilakukan proses hemodialisis. Nah, hemodialisis ini dimaksudkan untuk memperbaiki kadar ureum dan kreatinin. Nanti untuk dietnya pun akan berbeda pada fase predialisis, hemodialisis, dan pada peritoneal dialisis. Jadi kalau pada fase HD berarti
pasiennya datang ke rumah sakit, dilakukan HD rutin, biasanya 2-3 kali seminggu. Kalau yang peritoneal dialisis ini, jadi bisa dibawa pulang, pasien bisa melakukan dialisis secara mandiri. Jadi untuk tujuan dietnya hampir sama, jadi untuk mempertahankan dan memperbaiki status gizi secara optimal, kemudian mencegah penimbunan sisa metabolisme berlebih terutama pada metabolisme protein, mengatur keseimbangan air dan elektrolit karena merupakan fungsi dari ginjal sendiri, kemudian juga untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis pada stadium 5 benar-benar gagal sehingga diperlukan transplantasi ginjal karena HD sudah tidak cukup, tidak adekuat untuk membantu ginjalnya, maka untuk tujuan dietnya pada jangka pendek yaitu kurang dari 6 minggu pasca transplantasi, yaitu untuk membantu penyembuhan luka, meningkatkan anabolisme, mencegah infeksi, kemudian mengantisipasi dan mengatasi efek metabolisme obat sejenis imunosupresan, karena pada transplantasi biasanya diberikan obat untuk mencegah penolakan dari sistem imunnya karena ada benda asing yang dimasukkan atau ada zat benda yaitu ginjal dari orang lain yang dimasukkan ke tubuh, sehingga diperlukan imunosupresan supaya jadi badai leukosit. Kemudian pada jangka panjangnya yaitu 6 minggu pasca transplantasi untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal, kemudian mempertahankan kadar gula darah, dan untuk mempertahankan gaya hidupnya seperti gaya hidup yang sehat, karena pasien ini hanya akan hidup dengan satu ginjal saja. Nah, untuk parameter penilaian status gizinya ada 5, yaitu secara antropometri, biokimia, fisik klinis, riwayat makan, dan menggunakan screening yang khusus untuk gagal ginjal, itu menggunakan malnutrition inflammation score atau MIS. Untuk antropometri sendiri, karena biasanya pada pasien ginjal ini terjadi edema dan asites, jadi pengukuran berat badan tidak bisa dilakukan secara ideal karena ada penumpukan cairan dalam perut terutama, dan pada kaki, ödema anasarka di tangan juga. Biasanya untuk status gizinya bisa menggunakan malnutrition inflammation score atau MIS, atau bisa menggunakan SGA atau subjective global assessment yang digunakan sebagai baku standar asesmen gizi. Kemudian bisa juga dengan biokimianya, bisa dengan albumin serumnya, menggunakan kreatinin serum, kemudian C-reaktif proteinnya. Jadi dikatakan pasien PGK ini mengalami malnutrisi itu bila hasil SGA-nya itu pada kriteria B, yaitu artinya gizi kurang, dan kriteria C artinya gizi buruk. Kemudian untuk albumin serumnya, jadi kalau misalnya pasiennya tidak bisa kita tanyakan karena pasien pada kondisi koma atau tidak sadar atau GCS tidak 456, kita cek saja pada data biokimianya, kita lihat bagaimana sih albumin serumnya. Kalau dia kurang dari 3 ada indikator malnutrisi, atau kita cek juga prealbumin serum atau mungkin kadar serum kreatininnya kurang dari 10 mg, itu sudah terindikasi pasien ini mengalami malnutrisi. Nah, untuk rekomendasi asupan energinya hampir sama dari pada fase predialisis atau sebelum HD, pada saat HD atau menggunakan peritoneal HD, kemudian pada transplantasi ginjal. Jadi pasiennya itu perhitungannya menggunakan 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Kenapa BBB ideal? Karena tadi kita susah untuk menentukan berat badan aktual pada pasien GGK karena adanya udem atau asites. Kemudian untuk pasien yang mengalami PGK yang diterapi dengan PGK-PD, ini kita selain
menggunakan 30 sampai 35 kilokalori, kita harus memperhitungkan juga asupan cairan. Jadi namanya cairan dialisa itu cairan yang dilakukan saat cuci ginjal itu biasanya mengandung kalori atau dekstrosa. Jadi nanti perhitungan energinya dikurangi dengan asupan kalori ketika pasien ini mendapatkan terapi tersebut. Untuk rekomendasi asupan proteinnya sendiri, untuk pada fase pre-dialisis, jadi ketika pasien belum dilakukan HD itu proteinnya sangat rendah, jadi 0,6 sampai 0,7. Kemudian ketika pasien sudah mulai HD, itu bisa mulai diberikan protein antara 1,2 sampai 1,3 kg per kilogram berat badan ideal per hari. Kemudian untuk pada pasien transplantasi ginjal itu bisa menggunakan 1,3 gram per kilogram berat badan ideal per hari pada 6 minggu pertama pasca transplantasi. Selanjutnya setelah transplantasi selesai bisa digunakan pemberian protein sesuai arahan dokter itu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kenapa pada pasien HD ini diberikan lebih tinggi protein dibandingkan dengan orang normalnya? Karena pada saat kita melakukan hemodialisa akan ada protein yang terbuang di alat. Oleh sebab itu kita perlu meningkatkan asupan proteinnya dengan catatan bahwa proteinnya itu minimalnya 50%-nya diberikan protein dengan bernilai biologis tinggi. Biasanya adalah protein hewani. Apalagi ketika pasiennya belum HD, itu kalau di RS biasanya hanya diberikan protein hewani saja dan protein nabati ditiadakan. Baru ketika sudah mulai HD, pasien bisa diberikan protein nabati dengan jumlah yang terbatas. Kemudian untuk asupan lemaknya, jadi untuk predialisis, untuk PGK HD dan PGK PD itu hampir sama, yaitu 25-30% dari total kalori, dengan catatan pembatasan lemak jenuh kurang dari 10% untuk mencegah komplikasi ke penyakit kardiovaskuler. Kemudian apabila pasien ini selain dia kena penyakit ginjal kronik juga terkena dislipidemia, maka selain pembatasan lemak jenuhnya itu juga dibatasi juga kolesterolnya dalam makanan kurang dari 300 mg per hari. Kemudian karena pasien PGK ini rentan mengalami malnutrisi, biasanya juga diberikan pemberian nutrisi via NGT atau nasogastric tube dan menggunakan nutrisi parenteral intradialitik atau NPID. Nah, biasanya dipertimbangkan pada pasien dialisis yang mengalami malnutrisi sehingga memerlukan dukungan nutrisi yang adekuat. Nah, pada pasien yang diberikan nutrisi secara NGT atau NPID ini, kita juga harus menghitung berapa kebutuhan cairannya supaya tidak terjadi kelebihan asupan cairan. Nah, sebenarnya indikasinya seorang pasien PGK ini diberikan nutrisi secara parenteral intradialitik atau NPID itu hanya jika pemberian nutrisi oral dan secara enteral dinilai gagal, karena sudah saya jelaskan di mata kuliah sebelumnya di semester 4 bahwa pemberian parenteral ini sebenarnya tidak direkomendasikan karena akan membuat pencernaan kita ini jadi tidak berfungsi secara sempurna. Jadi benar-benar kita berikan NPID ini kalau memang pada kondisi yang pasien mengalami malnutrisi dan asupan oralnya tidak adu kuat, diberikan enteral pun ternyata juga keruh dan tidak adu kuat. Nah, untuk pemberiannya biasanya untuk proteinnya pada pasien yang diberikan NPID ini kurang dari 0,8 gram protein dan kurang dari 20 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Kemudian isinya dari NPID ini merupakan lemak, glukosa, asam amino atau peptida. Biasanya volumenya diberikan antara 1000 ml sampai 2000 ml dengan proteinnya 45 sampai 60 gram protein.
Jadi karena pada pasien ginjal ini memerlukan banyak energi, kemudian pembatasan cairan, biasanya formula-formula atau susu atau enteral feeding yang diberikan pada pasien PGK ini biasanya mengandung densitas energi yang lumayan tinggi. Jadi kalau biasanya formula biasa mengandung 1 gram 1 mili 1 gram per kilogram kalori pada 1 milinya, biasanya kalau susu atau nutrisi enteral untuk pasien PGK ini biasanya mengandung antara 1,2 sampai 2 kilokalori per milinya. Nah, untuk rekomendasi asupannya, karena tadi ada gangguan elektrolitnya, tapi untuk asupan vitaminnya ini normal ya. Jadi untuk tiamin, riboflavin, niacin itu sudah ada sadarnya di sini, bisa diberikan pada pasien sesuai dengan kriterianya, apakah dia pre-HD, sudah HD atau PD. Nanti silahkan cek kalau kalian PKL di rumah sakit, dicek di rekam medis pasien pada fase apakah pasien PGK saya gitu. Kemudian kita lanjut ke rekomendasi asupan vitamin larut lemak dan air pada PGK. Ini diberikan sesuai dengan fase-fasenya. Jadi untuk vitamin A, D, E, dan K itu diatur pemberiannya. Silakan nanti dibaca sendiri di PowerPoint-nya. Jadi pada pasien ginjal ini kan biasanya terjadi gangguan pada elektrolit, kemudian gangguan pada cairannya juga. Jadi hal ini disebabkan karena adanya penurunan LFG sehingga ekskresinya kurang, atau sebaliknya ada kerusakan nih di tubulus atau glomerulusnya sehingga ekskresinya akan berlebih. Kemudian pada pasien dengan proteinuria berat itu biasanya mengalami kehilangan protein bond trace element. Kemudian status gizi yang buruk itu juga akan menyebabkan berkurangnya absorpsi dan pemakaian trace element dalam diet. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi asupan mineral dan trace elementnya. Untuk kalium dan kalsiumnya itu tergantung dari nilai laboratoriumnya. Kalau dia kurang berarti ya kita harus memberikan agak lebih, kalau dia kelebihan berarti kita harus kurangi. Sama juga dengan mineral itu fosfor, zinc, besi, dan selenium. Jadi nanti ketika menyusun diet untuk PGK ini, perhatikanlah hitung semua mineralnya mulai dari natrium, kalium, fosfor, zinc, besi, dan selenium. Jadi kalian itu hitung hanya jika pada pasien ini mengalami gangguan atau penurunan atau kenaikan di nilai laboratoriumnya. Tapi jika ternyata normal, maka tidak perlu diperhitungkan untuk kandungan trace mineralnya. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi. Jadi untuk monitoringnya mulai dari anamnesis diet. Pada pasien PGK HD yang stabil sebaiknya dilakukan setiap 3-6 bulan oleh seorang ahli gizi atau setiap 3 bulan jika usianya ini sudah lebih dari 50 tahun atau telah menjalani hemodialisis lebih dari 5 tahun. Kemudian, pasien yang mengalami malnutrisi sejak awal HD-nya sebaiknya kita lakukan food recall setiap bulan. Kemudian untuk yang kedua berat badan. Jadi biasanya perhitungan berat badan ini selama 1 bulan dan dinilai persentase perubahannya setiap bulan. Kemudian penanda biokimianya, jadi mulai albumin, kolesterol, dan kreatinin serum dievaluasi tiap 1 bulan setelah HD dimulai.
dan selanjutnya tiap 3 bulan pada pasien yang klinisnya stabil. Kemudian untuk yang penanda biokimianya dilakukan setiap 1 bulan sekali pada pasien yang secara klinisnya tidak stabil. Jadi kalau misalnya tadi kan yang stabil dia 3 bulan sekali, tapi kalau nggak stabil misalnya ada komorbid, kemudian ada inflamasi yang persisten, atau ada terapi diet lainnya, maka dievaluasi tiap 1 bulan. Ya, kemudian ada lagi yang menggunakan subjective global assessment. Untuk SGA-nya ini kita lakukan pengecekan. Nah, untuk tata laksana nutrisi pada PGK ini hampir sama pada fase predialisis maupun pada fase dialisis, yaitu untuk asupan makannya kita tingkatkan sampai dia makan lebih dari 80% dari yang direkomendasikan. Kemudian IMT-nya kembali normal. Kemudian hasil SGA-nya menjadi A, kemudian albumin serumnya lebih dari 3,5 sampai 4. Kemudian kadar kolesterolnya, TG-nya, HDL-nya itu juga kembali normal. Kemudian kadar kreatinin serum serta saturasi transferin juga sudah mulai stabil. Nah, yang kedua, kita masuk ke penyakit batu ginjal. Ini juga termasuk penyakit akibat dari gangguan ginjal. Jadi penyakit batu ginjal ini secara medisnya disebut dengan nefrolitiasis. Jadi kondisi di mana adanya material keras yang menyerupai batu atau kalkulus di dalam ginjal. Nah, bentuknya batunya pun macam-macam ya. Jadi batunya ini berasal dari kristalisasi larutan urin. Jadi ada batu kalsium oksalat, batu asam urat, batu kalium fosfat, dan batu struvit dan sistin. Nah, nanti untuk dietnya pun tergantung dari jenis batunya masuk jenis batu apa. Nah, material ini berasal dari zat-zat sisa limbah dalam darah yang disaring oleh ginjal, kemudian mengendap dan mengkristalisasi seiring waktu. Jadi bisa dari makanan. Kemudian ukuran batunya bervariasi, mulai dari bentuk pasir dan kerikil sampai sebesar buah jeruk. Nah, kalau yang batunya kerikil biasanya dengan secara spontan, tapi kalau sudah besar biasanya menggunakan operasi. Nah, untuk yang pertama, untuk pasien nefrolitiasis, pada diet pasien nefrolitiasis, kita menggunakan yang namanya diet batu ginjal. Tujuannya untuk mencegah dan memperlambat terbentuknya kembali batu ginjal setelah dikeluarkan. Kemudian meningkatkan ekskresi garam dalam urin dengan cara mengencerkan urin. Caranya gimana? Dengan meningkatkan asupan cairannya, kemudian memberikan diet sesuai dengan batu ginjalnya nih, batu ginjal apa? Asam oksalat kah? Fosfat kah? Sistin kah? Gitu. Kemudian untuk syarat dietnya, jadi energinya sesuai kebutuhan, proteinnya sedang, lemak sedang, kemudian karbohidrat sisa dari total protein, energi dikurangi protein dan lemak. Kemudian yang perbedaannya adalah di cairannya tinggi, yaitu antara 2,5 sampai 3 liter per hari. Kemudian setengahnya ini kalau bisa dari minuman air putih yang untuk membantu mengencerkan urin, dan juga pembatasan makanan sesuai dengan jenis batu yang diidentifikasi oleh yang pertama, yaitu pada pasien batu kalsium oksalat dan kalsium fosfat menggunakan diet rendah oksalat dan tinggi sisa asam. Syarat dietnya yaitu sesuai kebutuhan energinya, proteinnya sedang, lemaknya sesuai kebutuhan, cairannya tinggi, natrium sedang, setara dengan 5 gram garam dapur. Jadi pemberian ini untuk menghindari adanya kalsiuri, jadi kalsium yang keluar lewat urin. Kemudian kalsiumnya normal, karena pembatasan kalsium tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan keseimbangan kalsium negatif di dalam darahnya. Kemudian dianjurkan serat tidak larut tinggi, karena serat ini akan menyekat kalsium sehingga membatasi penyerapannya.
Kemudian rendah oksalat dengan cara membatasi makanan tinggi oksalat serta untuk kandungan fosfatnya tuh normal. Nah, untuk bahan makanan yang dibatasi, kalau dia berasal dari kalsium oksalat, berarti bahan makanan yang dibatasi adalah susu dan keju, serta makanan yang dibuat dari susu. Misalnya yogurt, pokoknya turunannya ya. Kemudian teri dan ikan yang dimakan dengan tulangnya. Jadi bahan-bahan makanan sumber kalsium dibatasi. Kalau batunya batu oksalat, nah yang dikurangi adalah bahan makanan sumber oksalat. Jadi contohnya adalah kentang, ubi, bayam, bit, stroberi, anggur, kacang-kacangan, teh, dan coklat. Untuk pasien dengan batu asam urat, kita menggunakan diet rendah purin tinggi sisa basa. Jadi tujuan dietnya untuk membantu menurunkan kadar asam urat dalam plasma darahnya dan meningkatkan pH urinnya menjadi 6-6,5. Karena pada pasien batu asam urat biasanya pH urinnya akan menurun. Serat dietnya hampir sama, jadi energi, protein, lemak, KH sesuai kebutuhan. Kemudian yang berbeda adalah hindari bahan makanan sumber protein yang mengandung purin karena kita menggunakan diet rendah purin. Jadi batasi protein yang mengandung urin lebih dari 100 mg per 100 gram bahan makanan. Kemudian konsumsilah makanan yang menghasilkan sisa basa yang tinggi dan yang menghasilkan sisa asam yang tinggi kita batasi. Dan sekali lagi selalu konsumsi tinggi cairan antara 2,5 sampai 3 liter per hari dengan cukup vitamin dan mineral. Nah, untuk bahan makanannya sendiri, jadi ada beberapa bahan makanan yang memang dia sisa basanya tinggi, ada yang sisa asamnya tinggi, dan ada yang netral. Untuk bahan makanan yang sisa basanya sangat tinggi, yaitu susu, dan turunannya seperti susu asam, krim, dan sebagainya. Kemudian lemak, yaitu dari sumber lemaknya ada minyak kelapa, kelapa, dan santan. Kemudian sayuran, semua jenis sayuran itu sisa basanya tinggi, terutama bayam dan bit, serta semua jenis buah. Kemudian, untuk bahan makanan yang sisa asamnya tinggi, jadi sumber KH-nya ada nasi, roti, makaroni, spaghetti, sereal, dan semua olahan-olahan yang berbahan dasar dari tepung terigu. Kemudian sumber proteinnya ada daging, ikan, kerang, telur, keju, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Sumber lemaknya dari lemak hewan. Jadi untuk yang harus dia tidak boleh mengkonsumsi bahan makanan yang sisa asamnya tinggi, ya berarti perbanyaklah untuk mengkonsumsi protein dari jenis protein nabati. Kemudian bahan makanan yang bersifat netral. Itu ada sumber karbonnya ada jagung, tapioka, gula, sirup, dan madu. Sedangkan untuk sumber lemaknya minyak goreng, semuanya itu netral selain minyak kelapa, margarin, dan mentega karena dia masuk ke bahan makanan sisa basanya tinggi. Kemudian untuk minuman, kopi dan teh itu masuk yang netral. Nah, untuk tugasnya secara individu, jadi yang kaitannya dengan PGK adalah kita dengan asam amino ketogenik. Jadi silahkan dicari apakah pengertian dari asam amino ketogenik dan apakah ada hubungan asam amino ketogenik dengan diet PGK, serta sebutkan sumber makanan tinggi asam amino ketogenik. Silahkan dicari, bisa diketik atau ditulis tangan, dikumpulkan maksimal 1 minggu. Kemudian untuk studi kasusnya sudah saya upload di Google Classroom juga. Dan untuk pembuatan menu pada pasien GGK terutamanya biasanya karena perlu makanan yang pada pasien yang hipoalbumin biasanya diberikan makanan yang tinggi albumin. Biasanya di RS itu antara menggunakan ekstra putih telur atau juga bisa menggunakan albumin atau ekstrak albumin dari ikan gabus atau ikan kutub. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Selamat belajar. Ini pertemuan terakhir, jadi setelah ini ada UAS. Silakan mulai belajar. Untuk UASnya nanti insya Allah menggunakan soal-soal bentuk fitnet supaya kalian
sekalian belajar nanti ketika melakukan ujian kompetensi di semester 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.